Oke, masih bersama saya Faisal Nur di channel Faslun IT. Pada video kali ini, kita akan membahas yang namanya routing dynamic OSPF. Nah, kalau kalian mengikuti video sebelumnya, kita telah mempelajari routing statis dan routing dinamis dengan protokol RIP. Pada video kali ini, kita menggunakan protokol untuk routing dinamis yang namanya OSPF. Sebelum melanjutkan video kali ini, setidaknya ada beberapa prasyarat untuk mempelajari materi OSPF, yaitu seperti konsep subnetting, cara kita melakukan pengalamatan IP address seperti prefix 24, lalu juga routing statis dan routing dinamis dipastikan pahami terlebih dahulu apa bedanya, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, jika kalian sudah memahami kedua materi yang di bawah ini, baru kita bisa melanjutkan materi OSPF agar lebih mudah dipahami. Output dari materi ini, kita akan mempelajari dari segi teori, praktek. Untuk teori, kita akan mempelajari apa itu OSPF, kenapa kita harus menggunakan OSPF, bagaimana cara kita mengkonfigurasikan OSPF, manajemen jalur OSPF. Nah, untuk praktek, kita akan mempraktekannya di software Cisco Packet Tracer. Kalian bisa download dan menggunakannya di link yang akan saya sampaikan di deskripsi. Nah, pada praktek, kita akan mempelajari cara mengkonfigurasikan OSPF dengan 3 router. Selanjutnya dengan 5 router, tapi dengan opsi tanpa manajemen jalur. Dan yang terakhir, OSPF dengan 5 router, tapi dengan opsi dengan manajemen jalur. Apa itu OSPF? OSPF merupakan singkatan dari Open Shorted Path First. Adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing atau routing dinamis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat kembali, routing ini untuk menghubungkan suatu device berbeda network. Misalkan di komputer A, itu IP-nya 192.168.1.0. Kemudian kita ingin menghubungkan di komputer B dengan IP 192.168.2.0. Kalau kita tidak menggunakan protokol routing, otomatis kita tidak bisa menghubungkan dua komputer tersebut. Dikarenakan dua komputer tersebut itu berbeda network. Nah, cara kita supaya bisa menghubungkan dua komputer tersebut itu bisa menggunakan yang namanya protokol routing. Nah, jadi OSPF ini salah satu protokol routing dinamis. Karena routing sendiri ada dua metode. Yang pertama, routing statis dan routing dinamis. OSPF, routing dinamis. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan OSPF ini atau mempelajari OSPF ini? Nah, di antaranya ialah OSPF ini sifatnya bersifat open device atau open vendor. Maksudnya apa? Protokol OSPF ini itu bisa diterapkan di berbagai macam vendor network, misalkan Cisco ataupun Mikrotik. Karena ada beberapa protokol routing dinamis yang hanya bisa digunakan di device tertentu saja atau khususon. Misalkan protokol routing dinamis EIGRP itu hanya bisa digunakan di perangkat Cisco. Nah, OSPF ini bisa digunakan berbagai macam vendor atau berbagai macam device yang sifatnya open device atau open vendor seperti Cisco ataupun Mikrotik. Nah, yang kedua, alasan kita menggunakan protokol OSPF itu banyak dipakai di perusahaan dalam routing jaringan berskala besar. Karena OSPF ini merupakan routing dinamis, jadi diterapkan di jaringan berskala besar. Karena kalau kita terapkan
OSPF ini atau routing dinamis ini di skala kecil, itu kurang efektif. Lebih efektif menggunakan routing statis. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting ialah mudah dikonfigurasikan. Seperti itu. Jadi setidaknya ketiga alasan inilah yang mengapa kita harus mewajibkan mempelajari protokol routing dinamis OSPF ini. Nah, cara konfigurasi OSPF sendiri itu kan mudah. Nah, pertama kita masukkan komputer kita, hubungkan ke perangkat router melalui kabel konsol di router Cisco. Lalu kita masukkan enable atau N untuk masuk ke privilege mode-nya. Lalu kita tuliskan configure terminal atau conft untuk bisa mengkonfigurasikan routing OSPF ini. Nah, sebelum melakukan routing OSPF, pastikan di di router kalian itu sudah diatur IP address. Jadi setiap interface jangan lupa untuk diatur IP address. Dan pastikan juga untuk bisa terhubung sesama device satu kabel. Nah, jika kedua prasyarat tadi sudah terpenuhi, yaitu mengkonfigurasikan IP address di setiap interface router dan memastikan terhubung antara device satu kabel, itu sudah bisa. Nah, selanjutnya ialah kita melakukan konfigurasi OSPF ini, yaitu masukkan configure terminal, tuliskan router OSPF, lalu masukkan angka untuk memproses nomor proses ID. Ini ada kisarannya, nanti kita akan bahas. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke config strip router. Nah, di bagian ini kita masukkan alamat network di router yang terhubung satu kabel. Misalkan router ini terhubung ke 3 kabel. Jadi router ini yang terhubung 3 kabel ini masukkan alamat IP networknya yang terhubung di router ini. Kalau router ini terhubung ke 3 kabel atau 3 jaringan, maka masukannya juga 3 jaringan. Lalu dengan mengkonfigurasikan network, IP networknya berapa, lalu wildcard network, area, nomor areanya berapa. Contohnya seperti ini. Router OSPF 1. Router OSPF pada proses ID 1. Nah, lalu kita masukkan IP networknya. Misalkan prefix 24 itu kan 255.255.255.0. Nah, berarti kalau titik prefix 24, berarti IP networknya itu udah pasti titik 0 di terakhirnya. Jadi saya sini ada alamat IP 172.16.1.0. Nah, wildcard ini terus juga dimasukkan. Cara menghitung wildcard itu pertama kalian tentukan dulu prefix kalian itu berapa. Misalkan saya di sini prefixnya 24. Nah, prefix 24 ini subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, subnet max ini dikurangi dari 255.255.255.255. Nah, hasil dari pengurangan tadi itu adalah wildcard. Nah, baru kita masukkan di konfigurasinya ini. Lalu masukkan area. Areanya misalkan di sini 0. Default atau area backbone. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah topologi lab OSPF 3 router. Nah, jadi misalkan di PC 0 ini kita konfigurasikan 192.168.1.1, maaf. Nah, 1.1-nya itu di router PT di FA00. Nah, di router PT ini dia memiliki 2 kabel atau 2 jaringan yang terhubung. Nah, baru yang di sini masukkan IP address di satu jaringan ini. 172.16.2 masukkan di IP jaringan ini. Lalu yang di jaringan ini
alamat IP-nya 192.168.2.0 ini. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Langsung kita lihatkan saja. Pertama, buka Cisco Packet Tracer kalian. Packet Tracer. Jika kalian belum menginstal, bisa ikuti video di link di bawah ini. Nah, kita ikuti dari topologi di slide. Topologinya itu ada 3 router dan 2 komputer. Jadi misalkan saya buat 3 router. Masukkan komputer di end device. Di sini ada PC. Lalu kita hubungkan kabelnya, kabel putus-putus. Masuk ke connection, pilih yang copper crossover. Diklik, masukkan ke fast Ethernet kosong. Dan ke router ini fast Ethernet kosong. Lanjutkan seterusnya. Hubungkannya di interface fast Ethernet. Nah, setelah itu kita berikan alamat IP address-nya supaya lebih mudah diingat. Misalkan sini saya tambahkan not 192.168.1.0/24. Di sebelah kanan sini 192.168.2.0/24. Lalu sebelah sini 172.16.1.0/24. Sebelah sini sama 172.16.2.0/24. Kita atur, saya arahkan sini misalkan. Nah, apa ini FA0? Di sini FA00, sini FA10. Maksudnya ialah kabel ini terhubung di perangkat router ini itu interface yang mana, itu maksudnya. Jadi komputer ini terhubung ke router ini itu melalui interface fast Ethernet 00. Nah, router yang di sebelah kiri terhubung dengan router yang di tengah itu melalui FA00, seperti itu. Nah, sekarang kita konfigurasikan IP address-nya. 192.168.2.2 192.168.2.1 default gateway, masukkan IP routernya. Lalu di PC sebelahnya masukkan juga desktop IP configuration, IP 192.168.2.2, gateway-nya 192.168.2.1 sesuai dengan pengalamatan IP address di topologi ini. Lalu masuk ke router yang sebelah kiri, masuk ke CLI, lalu no, enter, enable conf t. Sekarang kita mau memasuk konfigurasikan IP address di setiap interface di router ini. Karena router ini terhubung dengan 2 kabel, berarti kita harus mengkonfigurasikan 2 kabel ini. Berarti ada 2 IP address yang akan kita atur. Sekarang kita akan mau mengatur IP address di interface FA00. Jadi bisa masukkan di sini INT atau interface FA00. IP address-nya kita masukkan sesuai yang kita atur di sini. 192.168.1.1. Netmask-nya 255.255.255.0 karena dia prefix 24. Nah, secara default router Cisco ini di setiap interface ini mati atau shutdown. Nah, jadi cara menyalakannya ialah dengan mengetikkan OSH. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di sini kan warna merah. Ketika kita mengetikkan OSH, dia berubah jadi warna hijau. Itu center lagi.
Nah, ini telah dikonfigurasikan. Sekarang kita mengkonfigurasikan di interface FA10 di router ini. Tekan exit, X, terus interface FA10. Lalu kita tuliskan IP address-nya. IP address 172.16.1.1.255.255.255.0. Itu enter. Lalu kita nyalakan interface-nya NoSH. Nah, tapi pas kita NoSH di sini masih warna merah. Karena di sebelah kanannya atau di samping router ini, interface yang terhubung di FA10 ini masih mati. Jadi, untuk warnanya hijau, itu di setiap interface itu harus nyala interface-nya. Nah, router yang di sebelah kiri sudah, sekarang kita konfigurasikan di router yang di tengah. Masuk, geser sini, CLI. Jika muncul dialog seperti ini, kita harus tulis saja. Enter, enable, conf. Lalu kita konfigurasikan interface FA00. Interface FA00. Lalu masukkan IP address-nya. IP address. Nah, kita atur dengan IP address yang kita atur. Di sini di FA00 kita maunya 172.16.1.0. Berarti 172.16.1.2. Karena titik satunya ini telah dipakai di router sini. Lalu tidak lupa untuk masukkan IP address-nya 255, IP di netmax-nya 255.255.0. Itu oke. Sekarang kita ketikkan OSH atau menyalakan interface-nya. Nah, baru dia mau warna hijau. Sekarang kita konfigurasikan di Fasternet 10. Exit, keluar dari FA00, lalu kita masuk ke FA10. Interface FA10. Masukkan IP address-nya, IP address 72.16.2.1.255.255.255.0. Enter. Lalu kita nyalakan NoSH. Router tengah sudah, sekarang kita konfigurasikan di router di sebelah kanan ini. CLI, no, enter, enable, configure terminal. Lalu kita masukkan interface-nya, interface FA00 misalkan. Misalkan IP address-nya 172.16.2.2. 255.255.255.0. Setelah itu NoSH masukkan. Lalu sekarang yang Fasternet 10. Exit, interface FA10. IP address 192.168.2.1. 255.255.255.0. Setelah itu NoSH masukkan. Nah, ini telah kita konfigurasikan IP address di setiap interface pada router. Nah, sebagaimana slide sebelumnya, sebelum kita mengkonfigurasikan OSPF, pastikan dua hal berikut, yaitu telah memiliki IP address di setiap router. Setelah memiliki IP address di setiap router, di interface-nya, lalu kita coba hubungkan di device yang terhubung satu kabel. Misalkan router ini terhubung dengan satu kabel router yang di tengah. Lalu router yang di kiri juga terhubung satu kabel dengan PC di sebelah kiri. Nah, lalu kita pastikan apakah dia itu terhubung atau enggak. Nah, kalau ada file sini kita klik buka di sini. Jika berhasil, router PT ini juga ketikkan di sini. Klik highlight, klik lagi, berhasil. Berhasil. Lalu router yang di tengah kita hubungkan sini apakah berhasil. Highlight, kita coba lagi, klik dua kali di sini. Berhasil. Lalu di router yang sebelah kanan kita coba hubungkan di PC 1. Berhasil.
Nah, setelah berhasil, berarti kita telah memenuhi prasyarat untuk konfigurasikan OSPF. Untuk konfigurasikan OSPF, kita masuk ke sebuah routernya. Lalu enter, exit. Nah, kalau kita ingat, konfigurasikan router ini harus di bagian config ini. Nah, berarti router ini kita tuliskan router OSPF, masukkan proses ID-nya berapa. Di sini ada pilihan 1 sampai 60 ribuan. Akan saya sini proses ID-nya 1. Enter. Lalu kita masukkan IP network yang terhubung di routernya. Network 172.16.1.0 itu 000.255, areanya 0. Enter. Lalu kita arahkan keyboard kita ke atas. Nah, ada history pengetikan sebelumnya. Lalu kita masukkan IP network yang ini, IP network yang pada PC sebelah kiri, yaitu 192.168.1. Enter. Nah, wildcard ini cara menghitungnya ialah cara menghitung wildcard. Misalkan prefix yang saya digunakan adalah prefix 24, yaitu 255.255.255.0. Nah, cara menghitung wildcard sama dengan 255 dikurang subnet max-nya. Maka ini hasilnya adalah wildcard. Subnet max dari prefix 24 ialah 255.255.0. Hasilnya ialah 000.255. Nah, itu cara penghitungan wildcard untuk prefix 24. Nah, untuk prefix yang lain caranya sama. Lanjut, router kiri kita sudah atur IP address-nya dan juga atur OSPF. Sekarang kita router tengah. Router tengah kita klik enter. Kita exit dulu sampai modenya di router config aja. Lalu masukkan sini router OSPF 1 proses ID. Lalu masukkan IP network yang terhubung di routernya, network 172.16.1.0, wildcardnya 000.255, area 0. Lalu yang sebelah kanan network 172.16.2.0. Nah, 000.255, area 0. Lalu yang terakhir di routernya kita masukkan IP network yang terhubung di routernya. Kita exit router OSPF 1 network 192.168.2.0.255, areanya area 0. Lalu untuk FA00 sekarang, IP network FA00 network 172.16.2.0.000.255, nolnya sampai 3 kali, area 0. Nah, maka dia akan memproses jika ada tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita percepat waktunya. Waktu simulator ini kita percepat.
dengan mengetikkan ini fast forward time agar seolah-olah routernya ini lebih cepat memprosesnya. Jika sudah, lalu kita coba ping dari PC 0 di 1, nggak berhasil. Begitupun sebaliknya, 10 berhasil. PC 0 ke router sebelah kanan juga berhasil. Nah, jadi seperti itu cara konfigurasikan OSPF. Cukup mudah. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya manajemen jalur. Nah, dalam OSPF, penentuan jalur terbaik ditentukan berdasarkan perhitungan cost terendah. Cara mengetahui cost yang terendah dapat menggunakan perhitungan berikut, yaitu reference bandwidth sebesar 100 MB dibagi bandwidth, itu sama dengan cost terendah. Nah, reference bandwidth adalah ketetapan bandwidth, yaitu 100 MB. Nah, bandwidth itu dari interface yang kita gunakan pada routernya, yaitu jika interface-nya fast Ethernet seperti tadi, fast Ethernet itu bandwidth-nya 100 MB. Dan jika interface-nya itu gigabyte, maka bandwidth-nya gigabyte 100 MB. Kalau Ethernet juga sama 10 MB. Nah, hasil perhitungan tadi itu ialah cost terendahnya. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, jadi di sini ada topologi 5 router. Pertama kita coba untuk tanpa manajemen jalur dulu. Nah, ini maksudnya apa? 11111. Nah, 111 ini adalah cost. Itu cost. Dari mana dapat cost 1 ini? Nah, seperti perhitungan sebelumnya, itu reference bandwidth 100 MB dibagi bandwidth. Nah, bandwidth itu kan interface di router. Nah, router saya ini interface itu FA atau fast Ethernet, dan ini juga FA atau fast Ethernet, dan ini fast Ethernet, ini fast Ethernet, di sini fast Ethernet, sini fast Ethernet, semuanya fast Ethernet. Nah, ketika kita melakukan perhitungan ya, fast Ethernet itu kan 100 MB ya. Berarti bandwidth di sini 100 MB. Berarti 100 MB dibagi 100 MB itu sama dengan 1. Nah, itu hasilnya atau cost terendah atau costnya itu. Nah, jadi dalam OSPF sendiri, kenapa kita harus menggunakan manajemen jalur? Nah, nanti ini kita bisa ngatur nih jalur untuk PC ini ketika mau ngeping ke PC 3 dari PC 2, itu kita bisa atur mau lewat yang di atas sini atau yang di bawah ini. Nah, cara ngaturnya itu dengan cost terendah. Cost terendah didapat dari interface pada router yang digunakan. Gitu. Nah, jadi coba kita labkan. Kita tambahkan di sini, kita geser. Kita tambahkan 5 router ya. 5 router. 1 2 3 4 5. Lalu dengan 2 komputer, 2 PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel cross fast Ethernet, karena tadi di topologi fast Ethernet. Kita rapikan dulu. Lalu di ini fast Ethernet. Lalu di sini fast Ethernet. Fast Ethernet. Nah, lalu kita sini juga fast Ethernet. Nah, tapi ketika kita melihat di sini fast Ethernet-nya nggak ada. Nah, walaupun di sini tertulis fast Ethernet, cuman beda nih. Yang sini kan lambangnya seperti ini. Ya, kalau saya perbesar, di lambangnya seperti ini fast Ethernet. Sementara yang di bawahnya
lambangnya kuning, icon kuning. Sementara yang di sini seperti ini. Berarti sudah habis. Maksudnya habis apa? Di router ini slot interface fast Ethernet itu sudah habis. Nah, caranya supaya ada itu kita harus menambahkan interface secara manual. Jadi, cara menambahkan interface secara manual, kita bisa klik router mana yang ingin kita tambahkan. Nah, misalkan router ini kan kehabisan fast Ethernet. Nah, lalu masuk ke physical. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah pilihan-pilihan perangkat-perangkat yang bisa kita tambahkan di router ini. Yang pengen kita tambahkan apa? Yang pengen kita tambahkan itu fast Ethernet. Kita bisa ngecek satu-satu di sini. Sekarang saya klik sini. Di sini tulisannya line, berarti bukan. Kita ke bawah, klik. Sini tulisannya Ethernet, berarti bukan. Kita bawahannya lagi. Nah, di sini tertulis fast Ethernet. Nah, cara menambahkannya itu kita bisa klik ini, drag and drop. Nah, namun di sini ada notifikasi cannot add a module when the power is on. Artinya tidak bisa menambahkan modul ketika powernya menyala. Nah, cara mengatasinya itu kita harus mematikan powernya routernya ini. Kita ngeliat di sini, ini ada tombol on off dan warnanya masih warna hijau. Nah, cara mematikannya tinggal diklik saja. Jika sudah dimatikan, baru kita bisa tambahkan interface-nya, drag and drop. Yang kita butuhkan satu saja, karena kan yang router ini menghubungkan satu router lagi. Nah, kalau sudah, kita geser, nyalakan kembali. Nah, jika sudah, baru coba kita hubungkan kembali. Crossover, klik. Nah, maka di sini ada fast Ethernet dengan icon berwarna kuning. Kita klik, lalu hubungkan ke router 6, tambahkan ke fast Ethernet 00, hubungkan kembali router 6 ke router 7, fast Ethernet 10, fast Ethernet 00. Lalu kita hubungkan router 7 ke router 3, fast Ethernet 10. Nah, di sini juga nggak ada kehabisan. Nah, berarti caranya sama. Kita klik routernya yang ingin kita tambahkan modul, lalu kita matikan dayanya. Setelah matikan daya, baru kita bisa masukkan modulnya atau interface-nya. Ya sudah, nyalakan kembali. Nah, setelah kita menambahkan interface, baru kita bisa menghubungkan Ethernet 10 ke fast Ethernet 60. Nah, setelah itu kita tambahkan node IP address ke sini 1968.0/24. Ini 192.168.0/24. Kalau kita lihat kembali di sini 172.16.1, sini 2, sini 3, 4, 5. Kita atur di sini. Sini kita copy, paste. Nah, sini 172.16.1.0/24. Yang ini 2. Lalu yang di bawahnya 3 di paste, yang bawahnya 4. Lalu yang terakhir 5. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan IP address-nya. Sama seperti topologi yang 3.
Di sini saya nggak menjelaskan kembali tentang memasang IP. Singkat. Nah, kalau komputernya sudah dikonfigurasikan, sekarang kita konfigurasikan routernya. Nah, kalau tadi kita konfigurasikan pada topologi 3 router ini, itu kan menggunakan CLI. Nah, di sini ada 5 router. Nah, kalau kita masukkan IP address satu persatu, itu kelamaan. Nah, untuk simulasi Cisco Packet Tracer, itu kita bisa konfigurasikan IP address tanpa harus menggunakan CLI atau menggunakan tertulis. Kita bisa tinggal klik saja. Yaitu kita masukkan IP address di tempat config. Misalkan yang kita konfigurasikan router 3. Kita klik. Lalu pada menu config kita pilih. Misalkan yang kita ingin konfigurasikan ialah interface FA00. Nah, lalu kita lihat di sebelah sini, itu ada interface, lalu ada pilihannya. Di sini ada 00. Kita klik. Lalu di sini ada on, itu untuk menyalakan, yaitu seperti no sh. Klik. Nah, di sini masukkan IP address-nya berapa. 1.1. Netmax-nya 255. Sekarang FA10. Kita nyalakan. 172.16.1.1. Netmax-nya 255. Yang 60 sekarang. Nyalakan. 172.16.5.1. Misalkan. Netmax-nya 255. Oke. Ini sudah. Sekarang kita akan coba ke yang router yang di atas tengah ini. Sama. Kita pilih config. Sini 00. Kita nyalakan OSH. 172.16. Karena titik 1 sudah dipakai, berarti kita hanya titik 2. Netmax-nya 255. Enter. Lalu ke 10. Nyalakan OSH sini. Masukkan IP address-nya 172.16.2.1. Netmax-nya 255.250. Enter. Kalau sudah, ke router 5. 5 kita masuk config. Kita konfigurasikan di FA00. Nyalakan dulu no sh secara otomatis. 172.16.2.2 karena 2.1 telah dipakai di router 4. Netmax-nya 255.255.0 karena kita makainya prefix 24. Setelah enter. Sekarang kita FA10 kita atur. Masuk ke cluster net 10. Nyalakan. 192.168.2.1. Netmax-nya 255. Enter. Sekarang FA60. Kita nyalakan. 172.16.3.2. Netmax-nya 255. Router 6 sekarang. Router 6 sama config. Kita atur sekarang yang FA00. 00 nyalakan di sini no sh. FA00 IP-nya 172.168.3.1. 255.255.255. Enter. FA10 IP-nya 4. 0 172.16.4.2. Start Netmax saya tambahkan. Oke. Sekarang yang terakhir router 7. Kita tambahkan IP address-nya. Config Fasternet 00. Tambahkan sini on. IP address-nya
00 itu 172.16.4.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sekarang FA10 nyalakan 172.16.5.2, subnet masknya 255.15. Nah, kita telah mengkonfigurasikan seluruh device ini. Sekarang kita akan uji coba apakah setiap device ini terhubung antara sesama kabel. Sekarang kita coba PC2 ke router, terhubung dari router ini ke router 4. In progress, pilot, klik 2 kali, berhasil. Router 4 ke router 5, in progress, pilot, kita uji coba lagi dengan klik 2 kali, berhasil. PC3 ke router 5, kita klik, berhasil. Dari router 5 kita coba tes koneksi ke router 6, in progress, pilot, kita klik 2 kali, berhasil. Nah, dari router 6 ke router 7, in progress, pilot, kita uji coba lagi, hasil. Nah, router 7 ke router atas ini sebelah kiri, in progress, kita klik 2 kali, berhasil. Nah, ini semua device sudah saling terhubung antara sesama kabel. Jika sudah terhubung antara sesama kabel, jadi kita tinggal mengkonfigurasikan OSPF-nya. Itu sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke routernya terlebih dahulu. Nah, untuk OSPF itu kita nggak bisa ngaturnya secara instan di sebelah sini seperti ngatur IP address. Itu kita masukinnya secara manual. DCLI. Teman enter. Sini masih router config if. Kita harus sampai di router config. Berarti kita harus exit dulu. Exit. Lalu router SPF, proses ID-nya 1, networknya untuk router ini terhubung 3 kabel, 1, 2, 3. Berarti kita masukkan IP network FA10, FA00, dan FA60. Terus 19.98.0.0.0.0.0.255, area 0. Klik atas, tekan atas, lalu masukkan IP network FA10, itu 172.16.16.16.1. Kalau sudah, enter. Sekarang yang FA60, kita masukkan IP networknya. Itu FA60 itu 5. Bentar. Kalau sudah, kita atur di router 4. Kita CLI, enter, exit dulu. Kalau sudah exit, baru kita masukkan router OSPF 1, network 172.16.1.0.0.0.255, area 0. Enter, klik atas. Itu sekarang yang 2, itu yang ini, enter. Kalau sudah, sekarang yang router ini 5, router 5, CLI, enter, exit dulu. Setelah exit, baru kita masukkan ke router SPF. Router SPF 1, networknya, network yang terhubung di router ini. Routernya terhubung ke 3 kabel, berarti 3 alamat IP network yang kita masukkan. Network 172.16.2.0. Masukkan wildcardnya 0.00.255, lalu areanya, area 0. Klik atas, lalu 3 itu yang ini. Sekarang yang ini, sekarang 192. Network 192.168.2.0,
0,00255 area 0. Ini sudah. Sekarang ini CLI, enter, exit terlebih dahulu. Kita masukkan router SPF 1. Router SPF 1 kita masukkan alamat IP network yang terhubung antara sesama kabel. Network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0. Klik tekan atas pada keyboard, lalu tambahkan di FA110 nya yaitu 4. Enter. FA4104. Kalau sudah, kita konfigurasikan di router yang terakhir. CLI exit router SPF 1. Lalu masukkan IP networknya. Network 172.16.5.0 0.0.0.255 areanya area 0. Tekan atas pada keyboard. Ini kenapa ini? Nah, entar aja tadi. Kalau tadi itu yang notif seperti ini, itu artinya routernya ini merespon adanya OSPF. Nah, sekarang masukkan alamat yang 4. 17.16.4. Karena kita tunggu. Nah, ini proses kalau menunjukkan OSPF-nya sedang bekerja. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan OSPF-nya. Nah, kalau mau ngelihat tabel routingnya itu kalian bisa klik misalkan di sini, enter, tulis di sini do show IP route, enter. Nah, di sini ada huruf C sama huruf O. Kalau saya perbesar, di sini ada huruf C dan ada huruf O. Yang O ini itu konfigurasi OSPF kita, seperti itu. Berarti konfigurasi router SPF telah tersimpan. Nah, karena SPF ini routing dinamis dan membutuhkan waktu untuk menjalankannya, kita bisa percepat di sini prosesnya. Nah, setelah kita percepat, kita tes nih yang terakhir. Ping, misalnya. Kita nggak harus pakai ping di CMD, kita bisa pakai di icon tanda pesan. Misalnya dari PC 2 mau ngeping atau tes koneksi ke PC 3. Nah, maka tulisannya berhasil. PC 2 ke PC router berhasil. PC 3 ke PC 2 juga berhasil. Router ke router berhasil. Nah, yang membedakan antara yang router kita ini, yang 3 router sama router 5, itu yang router 5 kita ini lebih kompleks, teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita bisa mengatur manajemen jalur. Nah, ini kan dia makainya Fasternet. Nah, kalau teman-teman ingat, Fasternet itu kan bandwidth-nya 100. Bandwidth-nya 100 berarti 100 dibagi 100 cost-nya 1. Ya kan? 100 bagi 1 sama 1. Nah, di sini ada 2 jalur. Jalur yang pertama yang ke atas. Ini dia jalurnya pakai Fasternet. Nah, ini jalur yang ke bawah. Jalurnya juga sama pakai Fasternet. Nah, kan OSPF itu kan pakai ngambilnya dari jalur yang cost yang terendah. Nah, sementara FA ini
sama FA ini kan sama kan, berarti 100 bagi 100 1. Nanti arah ke sini tuh kalau kita tandain di sini ya, kita kasih tanda si warna misalkan hijau, saya tulis ini 1. Nah, kita copy, paste, tambahkan lagi. Nah, router ini kan kalau kita kirimkan PC2 ke PC3, ini kan berhasil kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu gini, dari router ini dia ngambil jalur yang mana, jalur yang ke atas atau jalur yang ke bawah? Nah, konsep seperti ini itu dia ngambilnya dari manajemen jalur tadi yang menggunakan cost yang terendah. Nah, sedangkan ini kan sama-sama fast Ethernet, jadi costnya juga sama. Ini costnya 1, ini costnya 1. Nah, kalau costnya ini sama-sama 1, nah terus PC2 ini ngiriminnya gimana? Nah, kalau costnya itu sama, si OSPF ini dia ntar ngacak antara router ini lompatan ke PC3 itu lebih dekat yang mana, atau simpelnya PC2 ini kalau mau ngirim paket ke PC3 dia ngelewatin berapa router gitu. Semakin sedikit itu semakin yang dia pilih. Nah, jadi seharusnya karena ini costnya sama-sama 1, berarti sekarang routernya dia ngambilnya gini, jarak untuk mengirimkan paket ke PC3 router yang paling dekat mana? Otomatis yang atas, karena dia melewati 3 router, 1, 2, 3, dan dia nggak ngambil yang bawah karena yang bawah ini lebih banyak lewatin router 1, 2, 3, 4. Sini 4 router, sini 3 router. Nah, jadi PC2 ini yang ngirim data atau tes koneksi ke PC3 yaitu melewat jalur yang atas nih. Nah, cara ngetahuinya gimana? Cara ngetahuinnya kita bisa memakai tracer. Nah, caranya kita buka PC2 di sini. Lalu masuk ke command prompt. Nah, lalu yang pengen kita tracer atau kita lacak itu yang mana? IP-nya berapa? Yaitu PC3. PC3 itu IP-nya 192.168.2.2. Nah, berarti di sini tracer di PC2 192.168.2.2. Itu kita enter. Nah, dari PC2 ini dia akan melacak nih. Dia akan melacak untuk ngirim data atau tes koneksi ke PC3 itu dia lewat jalur yang mana. Nah, ini adalah runtutan jalur-jalurnya. Silakan sini saya perbesar. Nah, yang katanya pertama dia melewati 192.168.1.1, yaitu router ini. Nah, dari router ini dia ke 192.168.1.2. 1.2 yang mana? 1.2 yang atas. Nah, dari yang atas ini dia ngirimin lagi ke 2.2. 2.2 yang mana? 2.2 ke sebelah sini. Nah, barulah dia sampai di 2.2 192.168, yaitu di PC3. Nah, jadi dari tracer ini kita bisa membuktikan, kita bisa melacak paket yang dia kirim itu melewati jalur yang mana. Jadi PC2 ini dia melewatinya ke PC3 lewat jalur yang atas ya, nggak lewat yang bawah. Nah, agar kita bisa mengatur, kita mau ngaturnya itu melewati jalur bawah, teman-teman. Nah, melewati jalur bawahnya itu kita bisa mengganti interface-nya ke interface yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Ya, jadi kita buat satu lagi. Ini biar simple ya teman.
Ini kita kopikan aja biar lebih cepat. Copy, paste. Kita geser ke bawah. Nah, lalu yang kita hapus di router 4 sama router 5. Bukan. Ya, router 5 sama router 6. Router yang sebelah sini. Nah, kalau sudah, kita tambahkan router baru. Nah, satu lagi router. Kalau kita hubungkan, nah, sekarang kita mau ganti. Yang ini fast Ethernet, yang jalur bawah ini fast Ethernet, yang jalur atas kita coba Ethernet. Beda, yang ini fast Ethernet kita sini atau sini Ethernet. Nah, cuman masalahnya gini, pas kita mau nyambungin lewat fast Ethernet, di sini nggak ada Ethernet, adanya fast Ethernet. Jadi kita harus nambahkan secara manual. Klik di sama sebelumnya, matikan dulu. Baru di sini nggak ada Ethernet, masukkan 1. Nyalakan lagi. Karena kan kita butuh ke sini 1. Nah, ada router 9. Matikan dulu. Lalu tambahkan 2. Tambahkan 2, nyalakan kembali. Silang. Lalu yang sebelah kanan tambahkan juga. Matikan terlebih dahulu. Lalu ke CE Ethernet, tambahkan 1 karena dia hubunginnya 1. Nyalakan kembali. Silang. Nah, sekarang kita hubungkan antara sesama router ini pakai kabel. Ethernet, arahkan ke Ethernet. Nah, sekarang kita konfigurasikan IP address-nya sama seperti sebelumnya. Sudah kita atur. Misalkan router 8 dulu. Ke CLI, no, enter, enable, conf, t. Coba kita lihat IP address-nya. Do show IP interface brief. Oh iya, teman-teman. Perlu diingat, ketika kita mengkonfigurasikan router, saat tegangannya dimatikan, itu otomatis akan hilang konfigurasinya. Ini terbukti pas kita lihat nih. Pas Ethernet 10 ini kan pada kita konfigurasikan, cuman di sini belum ada. Itu karena tadi kita nambahin Ethernet dan itu dimatikan dayanya, makanya dia hilang semua. Berarti tadi yang dimatikan kan yang ini, ada 3, 1, 2, 3. Nah, berarti untuk yang 3 ini kita atur IP address lagi. Kita atur ya, sama ke 00 fast Ethernet 0, nyalakan. 92, 168.1, 55. Kalau ke ETH nih ya, ETH 60 ini, tambahkan 172.16.1. Addressnya 255. Bentar. Lalu ke FA kos 10. Nyalakan 172.16.5.1. Bentar.
kalau kita lihat, iya. Sekarang yang router 9. CLI nggak usah di CLI, di config aja bisa. ETH6 on 172.16.1.2. Subnet max-nya 255. Enter. Kalau di ETH7 tambahkan on, masukkan IP address-nya 172.16.2.1. Setelah itu enter. Ya, sekarang router 10 config fast ethernet 00 sebelah sini 00, IP-nya 3 172 16.3.2. Bentar. Oh, lupa, tambahkan 255 karena dia subnet prefix 255 yang kita pakai. Lalu ETH60 tambahkan IP-nya 172.16.2.2. Subnet mask-nya 55255.25.0. Lalu FA10 nyalakan 192.168.2.1. Enter. Nah, lalu kita tes dulu nih kawan. Tes dulu. Sama device-nya terhubung nggak? Terhubung. Ini tadi sini kan diatur lagi IP-nya. Terhubung berhasil. Ini terhubung. Ketiga berhasil. Ini ke sini. Berhasil. Ini lihat lagi berhasil. Nah, sekarang kita atur OSPF-nya. Tadi kan yang hilangkan konfigurasi yang di atas saja kan, yang atas ini. Berarti yang dua ini masih ada. Berarti kita konfigurasikan SPF yang ini aja. 1, 2, 3. Masukkan CLI. Exit. Router OSPF 1. Enter. Network. Masukkan alamat networknya. 192.168.1.0. Wildcard 000.255. Area 0. Enter. Lalu network 172.16.1.0 udah. Sekarang yang bawahnya yaitu 50. Nah, oke. Sekarang yang router 9. Masuk ke CLI. Exit router OSPF 1. Networknya berapa? Networknya 10 sama 20 172.16.1.0.0.255. Area 0 sama yang 20 ya. Tambahkan. Nah, kalau udah yang sekarang yang terakhir router 10. CLI. Exit dulu, jangan lupa. Lalu masukkan router SPF ya, router SPF F1. Nah, sebenarnya kita bisa pakai tab ya buat langsung melengkapin. Ini kan saya nulisnya net nih. Kalau saya mencet tab, dia langsung melengkapin gitu. Lalu networknya berapa? 172.16.2.0.0.255. Areanya area 0. Bentar. Sekarang yang 3. Ini udah, sekarang yang 3. Dan terhubungnya yang 3. Bentar. Nah, dia ada respon nih. Ada respon tentang kinerja SPF-nya. Ada respon. Karena yang terakhir nih, 192.168.2.0.
network 192.168.2.0, net cardnya, areanya. Bentar. Nah, kita sudah ngatur konfigurasi OSPF semuanya. Sekarang kita percepat timenya. Kita bisa langsung ngecek. Kita cek dari PC 2 ke PC 3 berhasil. Dari PC 3 ke PC 2 berhasil. Nah, yang membedakan antara router 5 ini dengan router atas ini, yang tadi kita buat ini letaknya di jalur yang diambil. Nah, coba kalau kita tracer ya, PC 2, masuk ke desktop, lalu command prompt, tracer yang mana? Tracer IP PC 3 ini, yaitu 2. 2.2. Enter. Nah, coba kita selidiki, kita bahas. Ini saya geser dulu ke mana tadi. Nah, jadi bacanya gini. PC 2 melacak untuk pengiriman PC 3 itu pertama dia melalui jalur 192.168.1.1. 1.1 berarti di sini. Habis 1.1, paket dikirim lagi dibawa ke 172.16.5.2. Nah, dia ngirimnya ke bawah sini. Ya itu 5.2 kan di sini, bukan di atas sini kan. Nah, lalu habis dibawa ke 5.2, dibawa lagi ke 4.2. Itu di sini. 4.2 itu di sini. Nah, habis itu ke 3.2, yaitu di sini. Nah, dari situ nyampe deh di pos terakhir, yaitu di PC 3. Nah, itu jadinya. Jadi jalur yang diambil dia tuh sekarang ngelewatin bawah, nggak ngelewatin atas. Nah, kalau yang sebelumnya dia ngelewatin atas, nggak ngelewatin bawah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia ngambil cost yang terendah. Nah, jadi kalau kita coba hitung kembali ya, yang di bawah ini dia menggunakan Fasternet, yaitu FA. Yang di atas menggunakan ETH atau Ethernet. Sementara bandwidth-nya itu lebih besaran Fasternet. Jadi kalau kita hitung reference bandwidth dibagi bandwidth. Misalkan mau bandwidth gimana? Misalkan kita mau hitung cost untuk FA0 ini. Itu berarti reference bandwidth 100 dibagi bandwidth Fasternet. Bandwidth Fasternet itu 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Jadi bisa di sini tulis 1. Sekarang saya tulis ini 1 gitu kan. 1 di sini. Itu 1. Nah, lalu yang ETH nih. ETH cost-nya berapa? ETH. Reference bandwidth 100 MB dibagi bandwidth yang ETH. Bandwidth yang ETH itu 10 MB. 100 dibagi 10 itu hasilnya berapa? Hasilnya 10. Nah, berarti untuk jalur yang atas itu cost-nya dia tuh 10. Saya bedakan warnanya. Ini 10 sini. Kan sini 10. Nah, jadi OSPF-nya ini dia ngambilnya cost yang terendah. Nah, cost yang terendah itu kan Fasternet dibandingkan dengan ETH. Jadi ketika PC 2 ini ngirim data atau ngirim paket ke PC 3, itu dia ngelewatinnya yang bawah. Meskipun yang bawah ini lebih banyak router yang harus dia lewati dibandingkan router yang atas. Soalnya kalau kita lihat router yang atas itu kan kita ngelewatin 3 router ya. Dari 1, 2, 3 langsung nyampe. Nah, kalau yang bawah itu ngelewatin 4 router. 1, 2, 3, 4.
Nah, hal itu bisa dipilih oleh OSPF untuk mengambil jalur, walaupun jalur yang dilewati itu lebih banyak, router yang harus dilewati itu karena cost-nya itu lebih kecil gitu. Jadi walaupun ini routernya itu lebih sedikit dibandingkan yang bawah, tapi yang atas ini cost-nya lebih besar, justru dia nggak akan dipilih. Dia akan milih cost yang terendah walaupun router yang harus dilewati itu lebih banyak gitu. Nah, jadi itu adalah konsep dari manajemen jalur, yaitu menggunakan bandwidth. Nah, jadi sudah sampai ini, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin kalau masih ada yang kurang paham, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah, ataupun jika ingin fast respon, bisa jangkau saya di email ataupun Instagram ataupun YouTube saya, Fasnati. Saya Faisal Nur undur diri, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.